Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FTIK Juara. Kembali lagi dengan podcast FTIK Progresif. Buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Pada kesempatan sore hari ini saya ditemani oleh narasumber keren pada sore hari ini, yaitu Profesor Rohmat. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat dan bisa melaksanakan puasa dengan baik. Alhamdulillah. Mungkin langsung saja ya Bapak, untuk tema podcast pada sore ini apa ya kira-kira? Ya, ada salah satu ayat yang merupakan rangkaian puasa yang kebetulan terkait dengan masalah doa ya. Sehingga untuk sore hari ini kita akan mengangkat salah satu tema yang menurut saya relevan, itu adalah investasi doa. Waduh. Ya. Jadi tema pada sore hari ini itu adalah investasi doa, bukan cuma investasi uang aja ya Pak? Iya. Betul. Untuk investasi doa itu sendiri definisinya seperti apa sih Pak? Jadi begini ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk berpuasa, ya, itu ada ayat-ayat berikutnya itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku Allah, katakan bahwa aku Allah itu adalah sangat dekat. Nah, kemudian sambungannya itu, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi, ya. Aku Allah akan mengabulkan, ya, apabila hambaku itu adalah memohon, berdoa. Nah, itulah kemudian mengapa ini menjadi tema penting terutama di bulan Ramadan ini. Di samping kita bulan Ramadan itu melaksanakan ibadah fardu puasa, karena sudah barang tentu bulan Ramadan ya kewajiban utama adalah puasa, kita isi juga bulan Ramadan itu dengan memperbanyak doa. Ya, karena doa, saya memahami doa itu di samping merupakan muhul ibadah, adalah menjadi pokoknya ibadah, ya. Karena sholat sendiri artinya kan juga doa. As-sholah itu ad-doa. Ternyata doa itu bisa menjadi sekaligus investasi. Mengapa saya katakan investasi? Karena tidak selalu yang kita mohonkan, kita minta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengabulkan seketika. Bahwa kemudian ketika hamba itu meminta itu Allah akan mengabulkan, itu pasti. Tapi kalau kemudian kapan Allah mengabulkan? Nah, ini kan kemudian tanda tanya. Ada orang yang meminta sekarang, tidak selalu mesti harus besok itu terpenuhi. Itulah yang penting, kita itu memperbanyak seolah-olah investasi. Doa itu adalah seperti tabungan. Kita berdoa, kapan nanti akan dikabulkan? Kita harus yakin Allah pasti mengabulkan, tapi pada waktu yang tepat, gitu. Baik, apalagi di bulan puasa ya Pak, kita harus banyak-banyak berdoa untuk investasi tersebut. Betul, karena orang puasa itu konon orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat, bulan yang paling mulia ya, boleh dikatakan begitu, sehingga dikatakan sebagai sayyidus syuhur, ya, bulan yang paling top lah di antara 12 bulan itu. Maka di samping puasa otomatis orang puasa itu juga otomatis secara jarak itu dengan Allah itu semakin dekat. Karena yang sebenarnya tahu puasa siapa? Orang lain tidak tahu. Orang lain hanya taunya dia ikut sahur, dia ikut buka bersama. Tapi apakah mesti orang sahur itu berpuasa? Apakah orang yang ikut buka bersama itu pasti puasa juga? Kan enggak juga. Yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri orang itu. Artinya orang yang puasa begitu dekatnya jaraknya dengan Allah. Sehingga tadi dikatakan bahwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i. Ya. Allah akan mengabulkan selagi hambanya itu meminta. Jadi kalau ada hamba meminta itu Allah suka sekali. Allah sangat suka, sangat cinta kalau ada hambanya minta. Ini kan beda sekali ya kalau ada orang yang terus-menerus minta itu kan bisa jadi ya orang yang diminta itu kan ini kok minta-minta melulu. Ya, tapi kalau Allah tidak, justru Allah itu semakin suka kalau hambanya itu memperbanyak doa. Nah, permasalahannya kan begini. Kadang-kadang kita itu inginnya meminta itu instan. Ya kan begitu, inginnya itu minta sekarang, kalau bisa ya seketika dikabulkan. Kalau bisa nggak sekarang ya kalau bisa minggu depan, kalau nggak minggu depan ya bulan depan, kalau nggak bulan depan tahun depan, ya. Padahal ya Allah itu paling tahu kapan sebuah permintaan itu akan diberikan. Bahwa Allah janji uji buta watada idada'ani, Allah janji pasti itu harus diyakini bahwa setiap doa pasti dikabulkan. Nah, tapi kapan Allah akan mengabulkan itu Allah Maha tahu kapan permintaan itu akan diberikan. Saya contohkan begini, misalnya ya, anak-anak misalnya ketika pemirsa sekarang ini misalkan ada adik-adik atau ada putra masih anak-anak, ya, masih anak-anak minta dibelikan sepeda motor. Orang tuanya punya duit dan sekarang ini membeli sepeda motor tidak terlalu sulit, ya kan? Ya bisa dengan cash, bisa dengan angsuran, dengan DP murah lah ya gitu. Tapi apakah orang tua itu mengabulkan permintaan anaknya? Kan tidak kan? Mengapa? Karena dia tahu umurnya belum mencapai batas aman untuk dia memakai sepeda motor. Ini baru analog sederhana. Allah lebih maha tahu lagi kapan sebuah permintaan itu akan dikabulkan. Ya. Kita contohkan saja betapa lamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, bersama Nabi Ismail, ya, itu sekian abad baru Allah mengabulkan supaya diutus Nabi dan Rasul di wilayah Mekah, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaraknya sedemikian jauh, ya. Makanya tadi saya katakan doa itu investasi, karena begini, bisa jadi kita yang berdoa, ya, Allah mengabulkannya mungkin sampai kita meninggal, bisa jadi belum. Mungkin anak kita, mungkin cucu kita, ya. Kalau Nabi Ibrahim aja dengan Rasulullah itu jaraknya berapa generasi itu. Jadi yang penting doa itu investasi, itu pokoknya Allah memerintahkan untuk berdoa, kita berdoa. Kita serahkan kepada Allah kapan Allah akan mengabulkan waktu yang paling tepat. Gitu. Jadi biarlah Allah sendiri yang menentukan. Ya. Tetapi kapan dikabulkan, yang penting pasti dikabulkan, tapi waktunya terserah Allah. Gitu. Bisa jadi ya Allah mengabulkannya itu disesuaikan dengan kondisi yang minta. Kan begitu. Kalau sekarang saya kabulkan, oh akibatnya kurang bagus ini, dia malah terlena, ditunda. Ya. Itulah yang tadi saya mengapa mengistilahkan doa sebagai investasi, jadi seperti sebuah tanaman, seperti tabungan. Seseorang itu yang penting kita berdoa. Baik untuk diri kita, untuk siapa saja berdoa. Ya. Kita serahkan saja kepada Allah kapan nanti doa itu akan dikabulkan dengan waktu yang terbaik. Jadi betul-betul investasi, jangan mengharap sekarang berdoa langsung hari ini, ya langsung besok, ya. Instan lah ya Pak. Nah itu, ya kita nggak tahu, ya sejatinya apakah kapan waktu yang terbaik itu, apakah sekarang, besok, lusa, tahun depan, 10 tahun lagi.
Kita nggak tahu persis. Ya, kita serahkan aja pada Allah. Tapi yang penting kita invest. Ya, kapan investasi akan diambil? Ya, pasti diambil, pasti diberikan. Tetapi kita serahkan aja sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak kita, mungkin cucu kita, atau mungkin cucunya cucu. Ya, itu yang akan mengunduh, ya, mengunduh investasi itu. Baik, berarti sejatinya doa itu nggak pernah meleset lah ya Pak? Iya, jadi ibaratnya orang memanah, kalau orang memanah itu kan bisa meleset. Yeah. Ya, orang menembak bisa. Kalau doa itu pasti kena. Cuma bedanya ya kapan kenanya itu, gitu loh. Kapan kenanya itu. Ya. Kalau menembak kan ada jarak sekian sepersekian detik ya atau sekian. Tapi kalau doa itu kapan dikabulkan, bisa seketika, bisa lusa, ya besok, lusa, bisa bulan depan, tapi bisa juga mungkin puluhan, ratusan tahun yang akan datang. Tapi tidak hilang. Itu yang dikatakan investasi itu, doa tidak pernah hilang. Ya, pasti akan dikabulkan. Karena jelas, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi asal dasarnya iman, sungguh-sungguh mohon, itu yakinlah permintaan kita itu akan dikabulkan. Asal jangan ragu ya, kadang-kadang doa itu kan ragu ya. Ya kalau Allah apa itu silahkan, kalau enggak ya silahkan, enggak, kita harus yakin sepenuhnya. Yakin Allah itu mengabulkan. Tapi jangan sampai memaksa, ya Allah harus sekarang ya Allah. Ya, Allah paling tahu kapan akan diberikan permintaan itu. Gitu. Sudah Bapak? Oke. Kalau yang anak-anak muda gimana? Ada orang berdoa enggak? Berdoa. Iya, apa doanya kira-kira? Saya lagi pengen cepet-cepet skripsi sih Pak. Oh iya, iya. Skripsi. Kalau skripsi itu kan suatu harus, artinya iya harus segera. Doanya itu pengen skripsinya diberi kelancaran, kasih pembimbing yang mudah, ya ujian dimudahkan, kan begitu. Ya, mungkin begitu ya. Oke, terima kasih Bapak untuk ilmunya pada sore hari ini yang benar-benar, wah ternyata kita tuh benar-benar doa itu se-magic itu ya Pak. Iya. Jadi yang penting itu kita investasikan, kita tidak usah berhitung nanti. Pokoknya kita diperintah doa, kita mohon silahkan untuk diri sendiri, untuk siapapun. Nanti terserah Allah akan mengabulkannya kapan. Tapi harus yakin Allah pasti mengabulkan apa yang kita minta. Ya, asal rasional ya, ya rasional, ya tetap rasional tetap. Bahkan yang tidak rasional pun ya itu Allah sesuatu yang nggak mungkin itu jadi mungkin, ya, bisa jadi gitu. Oke. Terima kasih Bapak. Oke. Mungkin saya tutup. Oke, silakan. Semoga ilmu pada sore hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.